Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani Santoso dengan NIM 2021-2012, asal kelas A, Fakultas Ilmu Hukum. Moto hidup saya adalah untuk mengubah duniamu, dimulailah mengubah pola pikirmu. Judul jurnal: Pertimbangan Hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Penulis Herdianto Jenggih Nasur Hipan. Nama jurnal penelitian hukum de jure. Nomor PISSN 14105632, EISSN 25798561, volume 18 tahun 2018. Nomor akreditasi LIPI nomor 740 AU P2MI LIPI 04 2016. Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Hasil penelitian dan pembahasan. 4. Kesimpulan dan saran. 5. Penutup. Latar belakang. Teknologi informasi berkembang sangat pesat saat ini. Atas fenomena tersebut, pemerintah telah menertibkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE merupakan payung hukum yang pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya atau cyber law di Indonesia. Undang-Undang ITE mengatur tata lalu lintas di dunia maya, namun dalam perkembangannya, keberadaan Undang-Undang ITE telah mengalami perubahan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi, perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan ITE. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerang. Rumusan masalah: bagaimanakah hakim dalam memutus perkara dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Sungumunisa? Kasus pencemaran nama baik akhir-akhir ini sering terjadi. Kebanyakan dilakukan melalui dunia maya dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata. Berbagai kasus muncul sejak adanya Undang-Undang ITE telah menyasar pada pengguna perangkat elektronik. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang telah diputus oleh pengadilan adalah kasus yang dilakukan oleh Fadil Rohim pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 dengan perkataan di media sosial, "Saya setuju bahwa Goa tidak inovatif, money oriental, power legacy are tenak kebajikan jaya-jaya investor Anda jadi proyek A." Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Dalam perkara tersebut, hakim juga menimbang teori Roscoe-Brown, yaitu hukum yang menitikberatkan pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana teorinya law as a tool of social engineering, hukum diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bertitik tolak dari teori Roscoe-Brown tersebut di atas, maka ternyata dalam poin tersebut di atas, selain itu pula hakim juga mempertimbangkan ajaran-ajaran agama sebagaimana yang diuraikan dengan mengutip kolam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125, serta majelis hakim mengutip pula sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Sahim dalam As-Sunnah, riwayat Ahmad dalam Musnadnya. Dari uraian pertimbangan hakim dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim untuk mengupas perkara ini dalam 3 perspektif hukum, yaitu hukum agama Islam, agama dari terdakwa, hukum adat Bugis Makassar, suku dari terdakwa, dan hukum positif negara Republik Indonesia agar penuntut umum maupun terdakwa dan tim penasihat hukumnya serta seluruh pihak yang setia mengikuti jalannya persidangan ini. Sehingga
Dari uraian-uraian di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa percakapan yang terdakwa dituliskan pada jam 14 lebih 8 menit WITA dan 14 lebih 10 menit WITA di grup Ikhlasis 99 terbukti mengakibatkan Bupati Goa tersinggung karena nama baiknya tercemarkan. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti menurut hukum mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan penyebaran nama baik. Sebagaimana 3 unsur yang terdapat dalam pasal ini, oleh karena semua unsur dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 terbukti secara sah meyakinkan ke-1 dari penuntut umum dan nota pembelaan dari tim penasihat hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya. Selanjutnya, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Terdakwa sebagai seorang pegawai negeri sipil harusnya bersikap santun dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bupati Goa belum memaafkan perbuatan terdakwa atau belum ada perdamaian dengan Bupati Goa. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa tulang punggung keluarga. 2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. Dari pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim dengan merujuk ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum persidangan, norma atau kaidah-kaidah hukum, moral hukum, doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri. Sehingga dari uraian tersebut kaitannya dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 324 PIT B 2014 PN SGM atas perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Penulis berpendapat bahwa telah sesuai dengan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan. Dasar telah menulis bahwa hakim telah memutus perkara dengan menemukan kesalahan terdakwa sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE serta mengungkap fakta-fakta persidangan dengan mensinkronisikan alat-alat bukti, keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli, petunjuk yang lebih ada majelis maupun mengambil teori-teori pendapat agar nilai-nilai hidup di masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat, yakni nilai hidup masyarakat Bugis, masyarakat dalam melakukan pergaulan dalam tempat tidak pidana. Kesimpulan, putusan Pengadilan Negeri Sungamuniasa nomor 324 PIT B 2014 PN SGM telah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara 8 bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyebaran baik melalui media sosial. Atas putusan tersebut, penulis menemukan bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai adat budaya setempat Bugis Makassar. Hakim atas pertimbangan tersebut telah menjalankan amanah perundang-undangan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, memahami, dan menilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim yang dikaitkan dengan teori pembuktian negatif bahwa penjatuhan putusan hakim dengan unsur-unsur hukum dan non-hukum menjadikan keyakinan kuat bagi hakim memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus penyebaran nama baik melalui media sosial. Namun putusan tersebut tidak menjadikan hukum adat Bugis Makassar sebagai dasar penjatuhan hukum pidana. Saran yaitu sebaiknya hakim dalam memutus perkara
perlu mendalami secara utuh materi pokok perkara dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan terlebih lagi pada alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan melalui media sosial sangat dibutuhkan. Pemahaman hakim dengan mengaitkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat agar suatu perkara menjadi jelas dan terang sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang dilahirkan atas rasa kemanusiaan terciptanya tujuan hukum, yakini kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penutup, mohon maaf kalau masih ada kesalahan mengerjakan tugas ini. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan dalam pembawaan ini kurang baik. Mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.